Nyonya Bos memberi tamparan keras kepada pemuda yang memperbaiki mobil. Tindakan pemuda itu terlalu jelek untuk ditahan. Biarkan pemuda itu berperilaku normal sedikit. Kemudian pemuda itu membuka kap mesin. Dia mengeluarkan sesuatu yang tidak diketahui dari dalam ember. Mobil itu pun diperbaiki oleh pemuda itu. Nyonya kaya itu masih tidak percaya dan segera naik ke mobil. Ternyata benar-benar bisa memanggil. Nyonya kaya itu tidak menyangka pemuda yang menjual teh susu bisa memperbaiki mobil. Tiba-tiba pemuda itu menerima telepon dari rekannya. Su Yao, istrimu masuk ke kantor dengan Zhou. Tirai sudah dibongkar. Cepat datang ke sini. Pemuda itu langsung terkejut setelah mendengar itu. Dia segera menerima foto yang dikirim oleh rekannya. Nyonya kaya itu mengerti dari ekspresi pemuda itu. Segera suruh pemuda itu naik mobil untuk mencari anak kaya itu dan menyelesaikan masalah. Kebetulan sistem perusahaan Nyonya kaya juga diserang oleh anak kaya itu. Sekalian pergi untuk menghadapi anak kaya itu. Tidak lama kemudian, pemuda itu tiba di perusahaan anak kaya itu. Dan pemuda itu juga bekerja di perusahaan anak kaya itu. Dari rekannya, dia mengetahui bahwa mereka ada di kantor. Pemuda itu segera berlari masuk. Pemuda itu langsung menerobos pintu dan membuat pacarnya terkejut. Saat si kaya kedua bersiap-siap untuk mengurus pemuda itu dengan marah. Tiba-tiba, si wanita kaya masuk dengan percaya diri dari luar. Dan si kaya kedua juga menyukai wanita kaya. Untuk membuat si wanita kaya cemburu, si kaya kedua dengan sengaja menarik pacar pemuda itu. Mengancam pemuda itu untuk menganggap apa yang terjadi hari ini seolah-olah tidak tahu. Atau pemuda itu harus mengemas barang-barangnya sendiri. Dan pergi dari perusahaan si kaya kedua. Pacar juga dengan sedih berkata, dia hanya ingin mengejar kebahagiaannya, itu tidak salah. Namun, pemuda itu tiba-tiba menerima pesan SMS tentang transfer 10 juta. Saldo Alipay masuk 10 juta yuan. Ternyata ini adalah hadiah uang tunai dari sistem untuk pemuda itu. Pemuda itu juga terkejut. Si kaya kedua bahkan mengira ini adalah nada dering pemuda itu. Hanya untuk pamer saja. Langsung menghina dan mengejek pemuda itu. Mengatakan bahwa selama pemuda itu bersedia menyerahkan pacarnya kepadanya, dia akan memberikan kenaikan gaji 1000 yuan kepada pemuda itu. Marah dan mengancam. Sekarang juga akan memecat pemuda itu. Si wanita kaya melihat pemuda itu yang begitu maskulin. Seketika jatuh cinta pada pemuda itu. Langsung menyatakan bahwa dia bersedia menjadi pacar pemuda itu. Si kaya kedua yang mendengar itu menjadi marah. Karena si kaya muda sudah mengejar si kaya wanita selama lebih dari 10 tahun. Si kaya wanita tidak pernah setuju. Sekarang dia bahkan setuju untuk menjadi pacar si pemuda miskin. Ini membuat si kaya muda sangat tidak terima. Karena itu, si kaya muda bertengkar hebat dengan si kaya wanita. Tiba-tiba asisten si kaya wanita menerima telepon dari seorang karyawan yang mengatakan bahwa sistem perusahaan si kaya wanita telah diserang. Sekarang teknisi sudah tidak bisa bertahan lagi. Si kaya wanita tahu ini adalah ulah si kaya muda, membuat si kaya muda merasa seolah-olah berhadapan langsung dengannya. Jangan menggunakan trik kotor seperti ini. Namun, si kaya muda tidak peduli sama sekali. Dia berkata bahwa selama si kaya wanita patuh padanya, maka dia bisa mempertimbangkan untuk membiarkan perusahaan si kaya wanita. Si kaya wanita sangat marah hingga hampir pingsan. Di saat kritis ini, si pemuda melangkah maju dan menyatakan dirinya dapat menyelesaikan masalah sistem perusahaan si kaya wanita.